Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini rangkaian kereta LRT Jabodebek yang nantinya pada tanggal 12 Juli, kurang lebih 4 hari dari sekarang dibuka untuk uji coba bagi para penumpang umum ya, secara terbatas. Nanti akan ada 3 stasiun yang disiapkan untuk proses uji coba ini, di mana penumpang dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu pada tanggal 10 ya, disiapkan di media sosialnya LRT Jabodebek ya. Lalu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setiap hari akan ada 4 perjalanan yang akan diuji coba. Untuk setiap perjalanan akan membawa 150 penumpang. Jadi kurang lebih 600 orang ya setiap hari uji coba di sekitar sini. Ini di depan kita ya, ini adalah lintas pelayanan Duku Atas Cawang yang ada di sepanjang HR Rasuna Said. Nah, dari 3 stasiun yang akan diuji cobakan, di mana nanti para penumpang akan naik turun di situ adalah yang pertama stasiun Duku Atas. Stasiun Duku Atas sendiri adalah stasiun paling akhir LRT Jabodebek yang ada di Jakarta saat ini ya, yaitu berada di belakang kita atau di sisi utara di sekitar Waduk Setiabudi. Kemudian stasiun yang kedua itu adalah stasiun Harjamukti yang ada di Cibubur. Nah, dan yang ketiga itu adalah stasiun LRT Jabodebek Jatimulya di Kabupaten Bekasi. Baik, untuk stasiun-stasiun yang ada di sepanjang HR Rasuna Said nantinya pada saat uji coba dari tanggal 12 Juli sampai ke tanggal 17 Agustus ya, tidak ada proses naik turun penumpang di sekitar sini. Karena memang tidak termasuk dalam area 3 stasiun yang diuji coba. Termasuk juga satu yang penting adalah stasiun Cawang, karena kalau kita perhatikan di Cawang sendiri masih ada pekerjaan melanjutkan sambungan ya atau integrasi akses dari halte Transjakarta di sisi bawah BNN dengan stasiun LRT Jabodebek ya di sisi atas, yaitu stasiun Cawang. Di Cawang sendiri itu merupakan stasiun transit yang nantinya memecah ya 2 lintas pelayanan di sana ke arah Cibubur dan juga ke arah Bekasi, Kabupaten Bekasi lebih tepatnya. Nah, di sepanjang stasiun Rasuna Said ini berarti si keretanya hanya lewat saja, termasuk juga yang nanti di Cawang. Kita tidak bisa turun di sana kalau kita ikut uji coba ya. Jangan lupa bawa uang elektronik karena tarif uji coba nanti adalah Rp1. Tadinya akan gratis ya, namun sistem memerlukan angka untuk dapat mendeteksi proses pembayaran dan lain-lain. Jadi ada angka 1 di situ, kurang lebih seperti itu ya. Jalan HR Rasuna Said sendiri kalau kita perhatikan di sini ya, sudah ada beberapa proses-proses perapian jalan, namun baru sedikit ya. Kita harapkan semoga proses perapian makin banyak ya di sepanjang HR Rasuna Said, karena jalan-jalannya mulai banyak yang rusak dan sempat tambal sulam. Untuk stasiun-stasiun yang ada di sini sudah diberi nama ya. Stasiun yang di atas kita ini adalah stasiun LRT Jabodebek Kuningan, dan itu ada kodenya ya, ada BK dan ada CB. BK itu adalah Bekasi, kemudian CB adalah Cibubur. Itu merupakan kode dalam rute-rute pada lintas rute pelayanan keseluruhan dari transportasi kereta yang ada di Jakarta ya, termasuk MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan KAI ya. Stasiun Stasiun Kuningan yang ada di atas kita barusan ya, di sisi barat ya atau di seberang, kemarin belum diberi nama ya kalau yang dari sana, tapi sebenarnya apabila nanti dioperasionalkan mungkin harusnya sudah standar semua, ada nama, ada kode, ada tulisan KAI di situ, karena si LRT Jabodebek sendiri memang dioperasionalkan oleh KAI. Nah, nantinya setelah benar-benar beroperasional ya, akan ada kurang lebih 434 perjalanan setiap hari. Jadi cukup banyak ya perjalanannya, dan sehingga membuat heading time atau waktu tunggu antar kereta menjadi lebih singkat ya. Dan ini sangat membantu mobilitas masyarakat yang ingin ke kantor ya, ingin tepat waktu, dapat mengukur dari jarak, kemudian juga destinasi serta waktu tempuh yang ada.
Halte-halte lama yang di Jalan HR Rasuna Said ya, sebagian besar itu sudah dibongkar, halte-halte temporary, dikarenakan halte tersebut sudah digantikan oleh si halte-halte Transjakarta yang ada di bawah stasiun LRT Jabodebek ya. Halte tersebut diintegrasikan menggunakan akses bridge ya, semacam anak tangga ataupun lift. Nampaknya hanya anak tangga ya, karena lift kalau kita perhatikan tidak ada di halte-halte tersebut. Nah, di Kuningan ya, di perempatan Kuningan Gatot Subroto sini kita barusan melihat ada dua rangkaian kereta berpapasan, yang satu dari arah timur, yang satu menuju ke arah timur. Nah, di perempatan ini ada satu lengkung ya, atau span, long span yang melengkung, yang cukup panjang dan terpanjang di dunia, dan itu menyambungkan dua sisi ya dengan jarak yang cukup jauh 140 meter ya, tanpa tiang di bagian tengah, dan itu melengkung. Ini merupakan karya unik dari anak bangsa yang cukup diakui ya jadinya oleh banyak negara. Nanti kita akan lihat juga bagaimana pergerakan kereta di sini ya, terutama pada saat membawa penumpang ya, di tengah-tengah si lengkungnya. Perempatan Kuningan sini kita tidak dapatkan ada stasiun LRT Jabodebek ya, walaupun kalau nih menurut pandangan kita ya, di sini juga merupakan titik temu antara para pengguna transportasi dan lainnya dari arah Mampang ya, dari arah Ragunan Buncit ke arah Rasuna Said ataupun ke kiri ke Gatot Subroto menuju ke arah Komdak. Ya, mungkin bila memungkinkan, tapi bila tidak ya berarti para penumpang akan turun nantinya di stasiun LRT Jabodebek Pancoran dan ataupun yang ada di stasiun LRT Jabodebek Kuningan di HR Rasuna Said, lalu menyambung dengan Transjakarta yang ada dan turunlah di sekitar area yang diinginkan. Ya, ini beberapa waktu lalu kita shoot di sekitar Pekayon, Bekasi, di mana kereta-kereta LRT uji coba bolak-balik ya di sore hari dari arah stasiun LRT Jabodebek Harjamukti, Kabupaten Bekasi, karena stasiunnya itu berada persis kurang lebih 10 meter lah jaraknya dari kota Bekasi. Jadi paling tidak itu tetap dapat membantu mobilitas warga Bekasi ya untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Nah, di Bekasi sendiri itu ada banyak stasiun ya. Yang pertama Harjamukti ya di paling ujung, kemudian nanti ada di Bekasi Barat ya, lalu di Cikunir 2 di Simpang Susun Cikunir, Cikunir 1 yang ada di Jalan Caman, lalu ada Jati Bening Baru ada di sekitar Jati Cempaka ya di Kapin Raya, kemudian masuk ke stasiun Halim yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tonggak sejarah transportasi Indonesia menuju lebih modern, makin banyak yang modern ya, termasuk kemarin sudah ada MRT 1, MRT 2 sudah dikerjakan sebagian dan sudah sampai ke Monas ya. Baik, untuk yang Rasuna Said di sini ya, kalau kita perhatikan jalan yang ada ini sebagian besar di sisi barat itu sudah digabungkan antara jalur cepat dan jalur lambat. Tentunya ini sangat membantu para pengguna kendaraan di sini ya, lebih lapang dan lebih nyaman dalam melewatinya. Hanya saja ya jalan yang ada di Rasuna Said ini ada tambal sulam ya, kemudian juga ada lubang-lubang, masih kemudian lagi tidak sama rata dan tidak sama tinggi. Jadinya para pengendara diharapkan untuk lebih aware dan berhati-hati, karena bisa saja pada saat hujan gelap dan berair ya, kita tidak kelihatan bisa membawa kecelakaan ya, seperti itu. Nah, area yang di sini ya, di sehabis stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said di Pasar Festival, pembatas dari jalur cepat dan jalur lambatnya sudah dibongkar ya. Kemudian yang paling ujung ya dari
stasiun LRT Jabodebek di sepanjang HI Rasuna Said itu adalah stasiun LRT Jabodebek Setiabudi. Dan setelah itu maka rangkaian kereta akan masuk ke stasiun LRT Duku Atas, di mana di sana itu ada yang sedang diselesaikan Sky Bridge ya, atau jembatan penyeberangan yang cukup besar untuk orang. Ya, kemudian para difabel ya, bisa juga sepeda, pindah moda transportasi menuju ke arah stasiun KRL Sudirman ya. Baik, ini adalah beberapa hari lalu ya. Di sini terdapat satu ekskavator melakukan perbaikan terhadap jalur yang ada di tengah pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat. Kita belum tahu apakah ini akan diratakan sehingga jalur cepat dan jalur lambatnya menyatu, atau ini menjadi satu taman yang indah di sisi tengah ya. Nanti kita pantau bersama. Tapi yang pertama itu yang paling diharapkan ya, sehingga Rasuna Said menjadi lebih lebar, dan tentunya area yang kiri ya, yang area trotoar itu dapat dirapikan ya. Apakah akan dilebarkan? Karena memang ada pekerjaan program untuk melebarkan HI Rasuna Said, khusus jalur pejalan kakinya, tidak hanya di area sekitar stasiun ya, stasiun LRT Jabodebek, tapi sepanjang HI Rasuna Said. Jadinya memadai untuk para pejalan kaki untuk bisa dipergunakan ya, mobilitas lah ya, tanpa menggunakan kendaraan di area-area yang ada. Nah, area jalan yang sedang dibongkar ini ditutupi dengan barrier beton, tentunya untuk mengamankan proses pembongkaran ya, nanti perapian dari kendaraan-kendaraan yang ada ya. Di bagian sisi timur seperti kita lihat itu masih ada yang namanya tiang monorail ya. Mudah-mudahan nih terjadi kesepakatan antara pemilik monorail dan juga Pemprov ya, bagaimana solusinya sehingga area tersebut jadi satu lokasi yang nyaman ya, nyaman untuk dilewati. Tampak para pekerja di bagian bawah sedang melakukan aktivitas ya. Baik, ini satu kereta lagi. Jadi di sore hari ini kereta pada pulang ke arah timur, karena di sanalah terdapat depo LRT Jabodebek ya, di Harjamukti, setelah stasiun dari Harjamuktinya sendiri, stasiun LRT Jabodebek. Di ujung sana yang dapat kita lihat di seberang Revo itu adalah stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat, yang punya akses tersambung dengan Revo-nya ya. Jadi ada Sky Bridge antara Revo Town Mall dengan si stasiun LRT Jabodebek Bekasi Barat, sehingga nanti para pengguna bisa turun ke mall atau ingin turun di samping apartemen Mutiara menuju ke arah MM itu juga bisa. Baik, kita tunggu 12 Juli ya, semoga uji coba lancar dan Agustus sudah dapat dipergunakan secara penuh oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Salam sehat.